Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham basic industri. Yang pertama kita bahas ada PRMS. Kemarin hari Rabu PRMS ditutup di harga 390, melemah 10 poin atau turun 2,5%. Value transaksi sebanyak 262 miliar rupiah. Untuk asing kemarin jual banyak, ada di 67 miliar rupiah. Kita lihat chart daily BRMS. BRMS ini cukup menarik ya teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini seperti membentuk pattern inverted cup and handle. Oke. Nah. Tapi setelah dia menembus resistnya, dia turun lagi, teman-teman. Tapi ya ini, dia setelah menembus resist, dia turun. Oke, kita lihat targetnya ada di berapa untuk PRMS. Naik 134 poin, itu berarti targetnya ada di 540 ya. Target jangka panjang ini ada di 540 teman-teman untuk PRMS. Nah, kalau kita lihat dari MA200, PRMS juga bertahan di atas MA200. Ini sempat turun kejemput di bawah MA200 tapi langsung rebound. Jadi menurut saya PRMS masih sangat berpotensi. Kita lihat chart 5 menit PRMS hari ini. Kemarin banyak buangan ya teman-teman. Ini jam 9 lebih 5, jam 9 lebih 10, kemudian ini jam 10 buangan gede. Jadi banyak buangan untuk PRMS. Dan kalau kita lihat dari broker summary pun ini termasuk distribusi ya. Yang jualan ada PK, AK, ZP, YP, CC, LG, BP. Yang beli ada YU, CP, MG, YP, AZ, IF. Menurut saya minggu depan kalau kita lihat dari chart 5 menit yang banyak distribusi, kemudian broker summary yang distribusi juga, potensi minggu depan BRMS akan turun untuk hari Senin atau Selasa. Oke, lanjut kita bahas saham selanjutnya, yaitu saham TPIA, Chandra Asri Pacific. Oke, kemarin ditutup TPIA di harga 9325, turun 475 poin atau minus 4,8%. Transaksi sebanyak 722 miliar. Asing net sell 51 miliar rupiah. Kita lihat chart daily TPIA. Apakah membentuk chart pattern yang menarik? Nah, ini menarik ini sebenarnya TPIA ini. Ini kalau kita gambar ini bisa membentuk chart pattern inverted head and shoulders juga, teman-teman. Nah, di sini gambarnya memang nggak sempurna ya. Nah, ini left shoulders, kemudian headnya, ini right shouldersnya. Target penguatan ada di mana? Kita lihat 2850 poin. Oke, targetnya dari TPIA ada di 10.925 teman-teman. 10.925 dan ini sebenarnya hampir tercapai ya. Ini sempat 10.600, kurang sekitar 300 poin targetnya tercapai, tapi ada buangan ini 3 kali, ada yang buangan sebelum mencapai targetnya. Kalau kita lihat dari MA200, dia juga ada di MA200 TPIA. Jadi bisa dibilang TPIA ini masih sangat uptrend. Oke, TPIA 5 menit seperti apa? Karena chartnya merah sepertinya banyak buangan ya teman-teman. Oh, ternyata tidak. Netral ini teman-teman. TPIA ini sangat netral. Ini walaupun harganya turun tapi nggak banyak yang buang teman-teman. Dan kalau kita lihat dari broker summary pun netral kelihatannya. Ada yang akumulasi, small akumulasi, kemudian ada juga yang small distribusi. Yang dua ini top 3 dan average-nya netral. Jadi bisa dibilang untuk TPIA menurut saya netral ya teman-teman. Broker yang jualan ada ZP, TP, BK, PD, BP, YU, NI, XA. Kemudian yang beli ada AK, RX, CC, LG, XL, YP, AZ. Minggu depan hari Senin atau Selasa menurut saya potensi untuk TPIA sideways. Mungkin kalau bergerak ya di range 1% 2% ya. Naik mungkin ya 1% 2%, kalau turun ya 1% 2%. Oke, selanjutnya kita bahas saham TKIM. TKIM kemarin ditutup di harga 6.025, melemah 125 poin atau turun 2,03%. Value transaksi sebesar 9 miliar 600 juta. Asing net sell 4 miliar rupiah. Kita lihat TKIM.
TKIM ini menarik ini TKIM. Ini seperti membentuk pola running bottom ya teman-teman. Nah, ini dapat kita gambar. Pola running bottom ini di sini. Target penguatannya TKIM ada di mana? Naik 1550 poin, ini berarti potensinya ada di dia ada di 7575. Target resistnya di situ. Oke, tapi dia harus menguji pertama resist di sini. Nah, ini kalau resist ini target ini tertembus ya potensi ke atas, tapi dia harus menguji dulu. Karena ini sempat naik kan, tapi kepentok MA 200 dia langsung koreksi. Oke, kita lihat sekarang TKIM chart 5 menit apakah menarik. TKIM hari Rabu kemarin ini ada buangan, kemudian ini ada akumulasi, netral ya teman-teman, netral untuk TKIM. Menurut saya minggu depan hari Senin atau Selasa TKIM mungkin sideways, kalau enggak gerakannya ya di 1%, 2% gitu. Kalau naik ya naik 1% atau 2%, kalau turun ya 1% atau 2%. Karena dari chart 5 menitnya ini akumulasi dan distribusinya netral. Kalau kita lihat dari broker summary terjadi distribusi, yang jualan ada AK, PD, CC, TP, ZP dan PP. Sedangkan yang beli ada GR, KZ, SG, YP dan XC. Oke, kita bahas saham selanjutnya yaitu Aman. Aman Mineral Internasional. Kemarin Aman ditutup di 6925, naik 25 poin atau menguat 0,36%. Value transaksi sebanyak 267 miliar rupiah. Asing net sell 32 miliar rupiah. Kita lihat Aman apakah menarik. Aman kalau kita lihat dari MA 200 dia ada di bawah MA 200. Jadi Aman belum uptrend ya. Terus kalau kita lihat dari chart pattern, ini sebenarnya Aman membentuk potensi inverted head and shoulders. Nah, ini left shoulders, ini headnya. Nah, ini syaratnya ini harus balik ke atas ini. Apakah bisa atau malah dia jebol ke bawah dan gagal? Ini kalau Aman berhasil naik ke atas dan menembus resistnya di 7450, maka ini valid membentuk pattern inverted head and shoulders. Oke, kita gambar targetnya. Kira-kira kalau dia tembus inverted head and shoulders-nya, resistnya ketembus, dia targetnya ada di berapa? Kita lihat. Nah, ini targetnya ada di 10.250. Target dari Aman. Oke. Kita lihat sekarang chart 5 menit Aman seperti apa. Aman ini di jam 9 ada akumulasi ya teman-teman. Akumulasi kecil-kecil dan naik terus sideways, tapi sorenya juga ada buang kecil-kecil. Tapi overall ini masih akumulasi ya teman-teman. Dan di sorenya ini ada volume cukup besar, ini candle merah, tapi setelah itu ada volume cukup besar di jam 4. Kalau kita lihat dari broker summary, ini Aman akumulasi top 1, top 3, top 5 average-nya juga akumulasi. Broker yang beli ada SQ, AK, RX, EP, MI, FBB. Kemudian yang jualan ada ZP, BK, CC, YB, dan AT. Mengingat Aman ini gerakannya lambat, mungkin minggu depan hari Senin atau Selasa naik, tapi naiknya hanya di angka sekitar 0% sampai 2%. Oke, lanjut kita bahas saham ESA. ESA apakah ada potensi? Kemarin ESA ditutup di 590, turun 10 poin atau melemah 1,66%. Value transaksi sebanyak 24 miliar. Asing net sell 2,9 miliar rupiah. ESA, kita lihat chartnya. Nah, ESA ini gerakannya lambat ya teman-teman. ESA kalau dilihat dari MA 200 dia masih di bawah MA 200, jadi belum uptrend. Kemudian ini gerakannya sideways ya teman-teman, ini sideways di situ-situ aja, ini di range 510 sampai 645. Nah, ini kita lihat resistnya di sini di 645. Kalau dia jebol ya potensi ke atas,
Tapi kalau ke bawah ya potensi sideways lagi. Tapi dia nggak boleh menembus supportnya di 510. Kalau jebol sampai 510 ke bawah ya potensi downtrend parah untuk ESA. Oke, ESA 5 menit seperti apa? ESA kita lihat di jam 9 lebih 10 ada buangan. Kemudian di jam 9.45 buangan lagi, dan jam 11.30 buangan lagi. Jadi menurut chart 5 menit ini banyak distribusi ya untuk ESA, dan berdasarkan itu kemungkinan minggu depan hari Senin atau Selasa ESA masih potensi turun lagi. Kalau kita lihat dari broker summary, ESA juga termasuk distribusi. Broker yang jualan ada PP, NI, CC, AK, ZP, XL. Kemudian yang beli ada broker MG, YU, SQ, PD, dan PG. Oke, lanjut. Kita bahas saham MBMA. MBMA kemarin ditutup di harga 360, menguat 6 poin atau naik 1,69%. Value transaksi sebanyak 372 miliar rupiah. Asing net buy 23 miliar rupiah. Kita lihat MBMA, chart daily-nya seperti apa. Kalau kita lihat di MA200, ESA ini di bawah MA200, MBMA ini berada di bawah MA200, jadi belum bisa dibilang uptrend ya untuk MBMA. Kemudian kalau kita lihat chart pattern, sebenarnya MBMA ini menarik teman-teman. Ini seperti membentuk inverted head and shoulders, dan ini sudah tertembus ya resistnya. Supaya patternnya ini valid, ini sudah tertembus resist di sekitar 330 ini sudah tertembus. Oke, target penguatan untuk MBMA ada di 420 teman-teman. Target penguatan ada di 420. Menarik ya. Tapi setelah tertembus ini nggak gerak ya MBMA ini, sepertinya sideways ya. Dia masih konsolidasi dulu. Jadi mungkin targetnya bisa tercapai dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Oke, MBMA 5 menitnya seperti apa? Chart 5 menit MBMA, nah ini naik tapi volumenya tipis ya, volumenya sideways juga ya, naik. Kemudian ini ada volume besar, ini ada yang akumulasi di jam 14.45. Nah ini berdasarkan chart 5 menit ini ada akumulasi. Minggu depan Senin Selasa MBMA potensi melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat dari broker summary pun MBMA tanggal 28 Mei kemarin termasuk akumulasi. Broker yang beli ada AK, ZP, RE, KZ, YP, dan EP. Yang jual BK, YU, XL, NI, MG, dan DX. Oke, selanjutnya kita bahas saham DAAS. Ini saham yang baru IPO teman-teman. Saham DAAS kemarin ditutup di 4310, turun 80 poin atau minus 1,82%. Value transaksi sebanyak 9,6 miliar rupiah. Asing net sell 214 juta rupiah. DAAS, kita lihat DAAS di chart daily-nya seperti apa. Nah ini DAAS sangat menarik teman-teman. DAAS ini sangat menarik. Dia seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Kita lihat, ini left shoulders-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Oke, target penguatan DAAS ada di berapa? Kita lihat. Oke, target penguatan DAAS ada di 6.300 teman-teman. Ya ini dekat ATH-nya ya. 6.300 targetnya. Oke, kita lihat chart 5 menit DAAS seperti apa. Apakah ada akumulasi atau ada buangan? DAAS chart 5 menitnya. Oke, ini di jam 10, jam 9 dulu. Jam 9 lebih 10, jam 9 lebih 10 ini ada buangan. Kemudian naik, lalu ada akumulasi besar ini di jam 10. Lalu ada buangan besar. Buangan besar di 10.45. Ini ada yang nahan, kemudian buangan lagi, buangan. Kemudian ada akumulasi. Oke, DAAS ini banyak yang buang ya, lebih banyak yang buang. Kalau dari broker summary pun tercatat ini distribusi. Broker yang jualan itu broker retail yaitu XC, XL, YP, HP, CC. Yang beli YU, PD, TP, DR, AK. Oke, DAAS minggu depan potensi masih akan turun karena melihat
chart 5 menitnya ini ada buangan gede, dan ini ada yang nahan tapi bukan akumulasi ini. Jadi volume merah cukup gede dan juga chartnya sangat tebal merahnya. Ini menunjukkan banyak yang distribusi. Jadi potensinya akan turun. Oke, terakhir kita bahas saham NCKL. NCKL kemarin ditutup di harga 700, melemah 15 poin atau turun 2,09%. Value transaksi sebanyak 22 miliar. Asing net sell 9 miliar rupiah. Kita lihat NCKL, daily-nya seperti apa. NCKL ini menarik. Dia seperti membentuk pattern inverted cup and handle. Oke, kita lihat. Ini right shouldersnya. Dia sudah sempat menembus resistnya ya teman-teman, tapi balik turun lagi nih. Jadi dia harus menembus resistnya ini lagi supaya dia valid pattern inverted head and shouldersnya. Dan kalau patternnya valid, targetnya ada di berapa? Target penguatan. Kita lihat target penguatannya itu menguat 185 poin atau bisa menguat di resistnya di 905 teman-teman. Target penguatannya kalau valid pattern inverted head and shouldersnya, targetnya ada di 905. Oke, 5 menitnya chart 5 menitnya NCKL kita lihat. Trimegah Bangun Persada seperti apa? Apakah menarik? Jam 9 ada buangan 9 lebih 10, 9 lebih 5 buangan besar. Ini netral ya. Volumenya bukan volumenya hijau tapi candlenya nggak full body hijau. Kemudian ini ada buangan lagi sepertinya. Jam 13.45 ada buangan. Dan ini netral lagi. Ya ini banyak buangan ya ini ya. NCKL potensi minggu depan berdasarkan chart 5 menitnya masih potensi akan turun. Mungkin minus 1%, 2% ya, karena gerakannya NCKL ini cukup lambat. Kalau kita lihat dari broker summary pun termasuk big distribusi. Broker yang jualan ada broker asing BK, ZP, YU, EP, AK, KI, AT. Kemudian yang beli broker lokal ada CC, YJ, XL itu retail, kemudian YP, PD, TP, dan NI. Oke, NCKL minggu depan potensi turun untuk hari Senin atau Selasa. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan analisis teknikal saham kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.